Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Siahaan. Saya prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan praktikum saya yaitu tentang dengan topik reusable units dan interaction. Jadi pada kali ini saya diberikan tugas praktikum yaitu terdapat eh, terdapat empat empat tugas. Mari kita bahas satu persatu. Untuk tugas yang pertama yaitu adalah mencari nilai minimum dan maksimum dari array modular plus pointer. Nah, jadi di sini strukturnya adalah bootleg program instrukturnya adalah buat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Program dibagi menjadi array start.h yaitu deklarasi fungsi, kemudian array state.c untuk definisi fungsi, kemudian main C untuk menerima input array yang memanggil fungsi. Nah, fungsi utama yang harus dibuat itu adalah void, cari min max, integer, array, integer n, integer min, integer max. Nah, fungsi menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Contoh input dan outputnya yaitu misalkan yaitu masukkan jumlah elemen 6, masukkan jumlah elemen 5 sampai 16, nilai minimum 1, nilai maksimum 1. Untuk code-nya adalah sebagai berikut. Untuk yang tugas satu adalah sebagai berikut. Mari kita jelaskan satu persatu. Oke. Untuk saat ini yang pertama adalah hashtag is and def array start underscore h. Uh, Hashtag define array state underscore h. Nah, gunanya itu untuk memeriksa apakah array start h belum didefinisikan dan jika belum mendefinisikannya untuk mencegah multiple inclusion dari header file. Kemudian ada void, cari min max, integer array, integer n, integer min, integer max. Bagaimana mendeklarasikan fungsi cari min max yang akan mencari nilai minimum dan maksimum dalam array. Nah, integer R yaitu pointer ke array yang berisi elemen bilangan integer. Kemudian integer n yaitu ada jumlah elemen dalam array. Kemudian ada integer main yaitu pointer untuk menyimpan nilai minimum dan integer max untuk pointer untuk menyimpan nilai maksimum. Kemudian and if. Nah, and if artinya untuk mengakhiri recursive preprocessor if and def. Nah, kemudian ada uh, arraystate.c-nya yaitu hashtag include std.h, hashtag include arraystate.h. Nah, untuk artinya yaitu kalau untuk include std.h itu seperti biasa library standar untuk input output. Nah, kalau in hashtag include arrays.h itu memasukkan header file arrays.h yang tadi agar bisa menggunakan fungsi yang dideklarasikan di dalamnya. Nah, void cari min max, integer r, integer n, integer min, integer max yaitu implementasi fungsi cari min max. Kemudian ada if n lebih kecil sama dengan 0, return. Artinya jika n kurang dari 1 atau sama dengan 0, fungsi langsung mengembalikan return tanpa melakukan operasi lebih lanjut. Nah, min sama dengan eh, A- ARR0, max sama dengan ARR0, yaitu untuk menginisialisasi min dan max dengan elemen pertama dari array. Kemudian for integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, dan i plus plus, yaitu untuk melakukan iterasi mulai dari elemen ke 1, indeks 1 hingga elemen ke n kurang 1. Kemudian if ARR i lebih kecil dari min, maka min sama dengan ARR1. Artinya jika elemen array lebih kecil dari min, maka update nilai min, maka update nilai min. Nah, kemudian if ARRI lebih besar dari max, maka max sama dengan ARRI. Artinya jika array lebih besar dari max, maka update nilai max. Nah, untuk program utamanya itu yang ini, yaitu main C, hashtag include studio.h, kemudian include arrays.readH, yaitu include studio.h, ya seperti biasa tadi, label standar untuk input output, kemudian hashtag include arrays.h, untuk memasukkan header file agar bisa menggunakan fungsi cara min max.
Nah, integer main yaitu fungsi utama program, kemudian integer n, printf masukkan jumlah elemen, scanf, %d, dan n. Yaitu printf untuk meminta program masukkan jumlah elemen, kemudian ada scanf, %d, dan n untuk membaca input dan menyimpannya di variabel n. Kemudian if n lebih kecil sama dengan 0, printf jumlah elemen tidak dari 0 atau negatif per n. Seperti itu satu. Yang artinya jika jumlah elemen kurang dari satu atau sama dengan 0, program menampilkan pesan error dan berhenti dengan kode keluar satu. Nah, kemudian ada integer R, yaitu untuk mendeklarasikan array berupa R dengan ukuran N. Kemudian ada printf, masukkan %d elemen, koma N, or integer I sampai dengan 0, I dikasih N, I plus plus, scanf, %d, AR, dan ARF1. Yaitu memerintah pengguna untuk memasukkan N elemen dan menyimpannya ke dalam array A. Kemudian integer min max, yaitu untuk mendeklarasikan variabel min dan max, dan untuk menyimpan nilai minimum dan maksimum. Kemudian cari min max ARR, ARR, N dan min dan max. Artinya memanggil fungsi cari min max dengan parameter array R untuk array input, N untuk jumlah elemen, dan min max untuk referensi untuk menyimpan nilai minimum dan maksimum. Kemudian ada printf nilai minimum persen per n min, printf nilai maksimum persen per n max, yaitu untuk menampilkan hasil minimum dan maksimum. Kemudian return 0 untuk mengembalikan 0 sebagai tanda program sudah berjalan dengan sukses. Nah, mari kita compile dulu yaitu gcc min o tugas satu ah, ah, t1 tugas satu dot c. Oke, kita lihat yang di modul, ah, kita panggil itu t1. Nah, masukkan jumlah elemen ada 6 sesuai yang di modul. Kemudian ada 57, masukkan elemennya itu 572916, itu 572916. Kemudian enter. Nah, maka dia nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 9. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas kedua. Untuk tugas kedua yaitu mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasinya, yaitu buat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string dan pointer. Yang ketentuan itu gunakan cari nama 10 untuk menyimpan nama, gunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama, kemudian gunakan fungsi point cetak nama char arr integer jumlah yang didefinisikan di file terpisah. Oke, sekarang code adalah seperti ini. Oke, mari kita jelaskan lagi. Untuk yang pertama yaitu hashtag if and def, analis underscore h, hashtag define analis dot h underscore dot h. Yaitu gunanya untuk mengecek apakah analis h sudah didefinisikan. Nah, jika belum, maka kita harus mendefinisikannya untuk mencegah multiple point inclusion seperti yang tadi. Kemudian ada void cetak nama char arr integer jumlah. Nah, gunanya untuk deklarasi fungsi cetak nama dan mencetak daftar nama, di mana ah salah. Kemudian ada and if, yaitu untuk mengakhiri direktif if and left. Kemudian untuk nama list nya yaitu yang pertama hashtag include speedo.h, hashtag include nama list.h. Untuk include speedo.h sama seperti tadi yaitu library standar lah untuk input output. Nah, kemudian ada hashtag include nama list.h, yaitu kayak kayak memasukkan header file nama list.h agar bisa menggunakan fungsi cetak nama tadi. Kemudian void cetak nama, karakter ARR, integer jumlah, dan yang tadi. Kemudian ada printf persen n daftar nama per n, yaitu untuk menampilkan header daftar nama. Kemudian for i integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, i plus plus, printf persen d persen s per n, i plus 1 ARR, yaitu loop untuk mencetak setiap nama dalam array. I plus 1 artinya kayak agar daftar dimulai dari 1, kemudian ARRI untuk mencetak string yang disimpan di array. Nah, untuk main C-nya untuk program utama yaitu ada
hashtag include std.h, hashtag include stdlib.h, kemudian hashtag include string.h, dan ada library yang sebelumnya itu hashtag include nama list.h. Untuk std.h itu sama seperti yang tadi. Kalau untuk di stdlib.h itu untuk library standar untuk fungsi alokasi memori. Nah, kemudian string h itu .h untuk library untuk manipulasi string dan hashtag include nama list.h sama seperti yang tadi. Integer main itu fungsi utama program, kemudian integer jumlah, printf masukkan jumlah nama, meminta pengguna untuk memasukkan jumlah nama yang akan dimasukkan. Kemudian if scan persen d jumlah i sama dengan satu, kemudian printf input tidak valid per n return satu. Yang artinya artinya kalau scanf persen d dan jumlah itu untuk membaca jumlah nama yang dimasukkan. Jika input bukan angka, maka tampilan akan pesan error dan akan keluar dari program. Nah, untuk get char ini yaitu menghilangkan nilai setelah scanf. Nah, sama seperti per n tadi. Nah, kemudian if jumlah lebih kecil sama dengan 0, jumlah lebih besar dari 10, maka printf jumlah nama harus setara 1 hingga 10 per n per terus 1. Yang gunanya untuk memastikan jumlah nama antara 1 dan 10. Nah, jika tidak, program akan keluar dengan pesan error. Kemudian cara nama 10 artinya mendeklarasikan array pointer nama yang dapat menyimpan hingga 10 string. Kemudian ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, i plus plus. Yang artinya loop untuk membaca nama sebanyak jumlah yang dimasukkan. Kemudian nama i sama dengan char, velop 100 dikali dengan size of char. Gunanya untuk mengalokasikan memori original sebanyak 100 karakter untuk setiap nama. Kemudian kalau cara yang tadi yaitu untuk gunanya untuk konversi type dari void ke karakter. Nah, selanjutnya adalah if nama i sama dengan 0, if nama i sama dengan 0, maka printf gagal mengalokasikan memori per n return 1 yang artinya mengecek apakah alokasi memori berhasil. Jika gagal, tampilkan pesan error dan hentikan program. Kemudian printf nama ke persen d i plus 1 fgets nama i 100 stdin, yang artinya untuk membaca string dari input hingga 100 karakter. Kemudian nama i strcspn nama i per n sama dengan 0, yang gunanya untuk mencari posisi karakter per n dalam string dan mengubah persen n menjadi null terminator agar string tidak memiliki nilai. Kemudian cetak nama jumlah untuk memanggil fungsi cetak nama untuk mencetak daftar nama yang telah dimasukkan. Kemudian ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, i plus plus, free nama i. Yang artinya loop untuk membebaskan memori yang telah dialokasikan dengan malloc. Kemudian return 0. Nah, sekarang kita panggil, yaitu kita compile dulu gcc min o t2 tugas 2 c. Nah, kita buka sesuai modul. Jumlah namanya 3, ada Andi, Budi, dan Citra. Kemudian kita panggil T2, jumlah namanya 3, ada Andi, Budi, dan oke, sudah sesuai. Kemudian untuk plus 3 yaitu menyalin dan membalik string. Ah, ya, yaitu modular plus pointer, yaitu buat program modular yang membaca satu string menjadi string array baru, kemudian membalik string tersebut secara karakter per karakter. Nah, gunakan pointer untuk proses salin dan balik string, dan gunakan dua fungsi, yaitu void salin string karakter src char dest, kemudian void balik string karakter eh, kali str. Oke, untuk tiga itu ini. Oke, untuk tugas tiga yaitu eh, string util string util underscore h, kemudian define string util underscore h, yaitu untuk mengecek apakah string util h belum definisikan. Nah, jika belum, maka definisikannya untuk kita harus mendefinisikannya untuk mencegah multiple information. Kemudian ada void salin string karakter
src karakter DST untuk pengertian deklarasi fungsi salin string yang akan menyalin isi string dari src dari sumber ke dash atau tujuan. Ya, kemudian ada void yang balik string karakter str. Yang artinya deklarasi fungsi balik string yang akan membalikkan urutan karakter dalam string. Contohnya IAN maka dibalik jadi NAI. Kemudian NIF yaitu mengakhiri retrieve ya. Kemudian untuk implementasinya yaitu hashtag untuk std.h, hashtag untuk string.h. Nah, untuk yang std.h sudah tahu lah ya. Kalau untuk hashtag include string.h itu untuk memasukkan header file string.h agar bisa menggunakan fungsi salin string dan balik string. Implementasi salin string yaitu void salin string, karakter src, dar dest. Kemudian while src dengan seru sama dengan per nol, artinya loop berjalan sampai karakter nol ditemukan yang menandakan akhir string. Kemudian dst sama dengan src yang artinya menjalin karakter dari src ke destination, ke des. Kemudian src plus plus src plus plus, dest plus plus, yang artinya menggeser pointer src dan des ke karakter berikutnya, kemudian des sama dengan per nol. Artinya setelah loop selesai, tambah karakter per nol di akhir des untuk memastikan string valid. Untuk implementasi balik stringnya yaitu void balik string, karakter str, implementasi fungsi balik string. Kemudian char sama dengan spare, char atas sama dengan spare. Intinya menggunakan dua pointer awal dan akhir untuk menandakan awal dan akhir string. Kemudian while akhir tanda sama dengan per nol, akhir plus plus, kemudian akhir min min. Artinya loop untuk mencari karakter string lalu menggeser pointer akhir ke karakter sebelumnya. Sebelum persen nol. Kemudian while awal dan kecil dari akhir, yaitu loop bertukar karakter dari awal dan akhir string hingga bertemu di tengah. Kemudian karakter temp sama dengan awal, awal sama dengan akhir sama dengan temp. Artinya menyimpan nilai awal di variable temp, kemudian mengganti awal dengan akhir, kemudian mengembalikan akhir dengan nilai temp. Kemudian awal plus plus, akhir min min, yaitu untuk menggeser awal ke kanan dan akhir ke kiri. Untuk main programnya yaitu main.c-nya, st-include std.h, st-include stdlib.h, st-include string.h, st-include string.h. Oke, sama seperti yang tadi ya penjelasannya. Untuk integer main, yaitu fungsi utama programnya, itu karakter input 100, karakter salinan 100. Artinya deklarasi dua array input dan salinan dengan ukuran 100 karakter. Kemudian printf masukkan string fgets input 100 stdin, yaitu gunanya untuk meminta pengguna string dengan fgets. Ya, dengan fgets membaca hingga 99 karakter untuk mencegah buffer overflow. Kemudian input strc spn input per 0 per n sama dengan per 0, yaitu mencari posisi karakter new line, kemudian mengganti new line dengan per 0 agar string bersih. Kemudian salin string input salinan memanggil fungsi salin string untuk menyalin isi input ke salinan. Kemudian printf hasil salinan persen s per n salinan. Kemudian untuk mencetak string hasil salinan, kemudian balik string sama balik string salinan. Artinya memanggil fungsi balik string untuk membalik isi string salinan tadi. Kemudian printf setelah dibalik persen s per n salinan yang artinya mencetak string setelah dibalik. Kemudian return nol. Untuk kita compile dulu input T3 tugas 13. Sekarang kita panggil T3 masuk ke string. Yaitu kita bikin saja elektro. Nah, sekarang kalau saya informatika. Nah, maka ini dia hasil salinannya itu informatika. Ini kemudian ini dia setelah dibalik. Oke. Untuk tugas yang keempat, yaitu menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array buat dalamnya buat program untuk menerima input matriks dua dimensi berkurang tetap 3 kali 3 lalu hitung total seluruh elemen. Artinya gunakan pointer aritmatika untuk akses matriks dan fungsi modular. Yang menggunakan fungsi integer total matriks integer mat 3 integer baris. Untuk kodenya adalah sebagai berikut.
Kodenya adalah sebagai berikut. Kita jelaskan lagi satu persatu, yaitu ya, if matrix util dot underscore h, stack define matrix util underscore h. Yang artinya mengecek apakah matriks util underscore h belum didefinisikan. Nah, jika belum mendefinisikannya lah untuk mencegah multiple inklusi yang tadi. Integer total matrix, integer match jika integer baris yang artinya deklarasi fungsi total matrix yang menghitung total semua elemen dalam matriks. Nah, kalau untuk integer match jika yang artinya menunjukkan bahwa match adalah pointer carry dengan tiga kolom, kemudian integer baris mengatakan jumlah baris dalam matriks. And if, yaitu untuk menutup header if and that tadi. Kemudian untuk implementasi fungsinya yaitu matrix util.c, ada st include std.h, st include matrix util.c, ya untuk std.h sama seperti yang tadi. Kemudian untuk matrix util.h, memasukkan header file matrix util.h agar bisa menggunakan fungsi total matrix. Untuk implementasi total matrixnya itu integral total matrix, integer total matrix mat 3, integer baris implementasi yang artinya untuk penggunanya untuk menghitung jumlah semua elemen dalam matriks, kemudian integer total sama dengan 0. Artinya variabel total digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan elemen-elemen matriks. For integer i sama dengan 0, i lebih besar dari baris i plus plus yang artinya loop untuk mengiterasi setiap baris dalam matriks. For integer j sama dengan 0, j lebih besar dari 3, j plus plus. Nah, yang ini untuk mengiterasi setiap kolom dalam matriks karena ukuran kolom sudah ditentukan 3. Kemudian total plus sama dengan kali-kali max tambah 1 plus j. Yang artinya ya untuk menambahkan nilai matriks ke dalam total menggunakan fungsi notasi pointer. Mat plus i yang artinya mengakses baris ke i, kemudian mat plus i plus j yang mengakses halaman elemen ke j dari baris ke i. Kemudian return total yang artinya mengembalikan nilai total semua elemen matriks. Untuk mensinya yaitu hashtag include std.h, hashtag include matrix util.h, sama seperti yang tadi. Kemudian ada fungsi tema programnya yaitu integer main. Integer matrix 3, 3. Artinya deklarasi array dua dimensi berukuran 3 kali 3 untuk menyimpan elemen matrix. Kemudian ada printf, masukkan elemen matrix 3 kali 3 per n. Nah, untuk menampilkan pesan untuk meminta input matrix. Kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus plus. For integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 3, j plus plus. Scan f persen d dan matrix i, j. Artinya loop bersarang, nested loop, untuk membaca input elemen matrix menggunakan scan f. Kemudian ada integer total sama dengan total matrix, matrix 3. Artinya memanggil fungsi total matrix untuk menghitung total semua elemen dalam matrix. Print f elemen persen d per n total yang artinya untuk mencetak hasil total elemen matrix kemudian ada return 0. Oke, mari kita compile yaitu GCC min o t4 tugas masuk C. Oke, untuk inputnya kita panggil saja T4. Inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus enter. Total elemen adalah 45. Oke, sesuai dengan yang di modul. Nah, yang ini. Sesuai dengan yang di modul. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang reusable units dan interaction ini. Saya Kurniawan Sahaan, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.